Oke, mari kita mulai pembahasannya. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah konsep yang luar biasa kuat. Sesuatu yang secara harfiah nyetir nasib kita setiap hari. Kita sering banget ngerasa kalau kita punya kendali penuh atas hidup kita kan? Tapi nyatanya, data dan psikologi nunjukin realitas yang beda banget. Kita akan bongkar rahasia di balik pikiran bawah sadar yang ternyata, percaya nggak percaya, mengendalikan 95% dari hasil hidup Anda. Coba deh tanyain hal ini ke diri kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian bangun pagi, terus dengan sadar dan sengaja mikir, hari ini aku pengen banget ngerasa kesal dan bad mood seharian? Ya nggak mungkin lah ya. Nggak ada orang yang bangun dan sengaja milih buat ngerusak harinya sendiri. Nah, kalau Anda nggak secara sadar milih hal itu, pertanyaannya, siapa atau apa yang sebenarnya lagi pegang kendali atas emosi dan tindakan Anda saat ini? Oke, masuk ke bagian pertama. Ilusi menyalahkan faktor eksternal. Kita akan coba membedakan antara fakta dan perasaan. Sering banget kan kita dengar pandangan viral belakangan ini, di mana banyak yang ngerasa hidup mereka mentok karena kesalahan sistem, pemerintah, atau kondisi ekonomi di luar sana. Nah, tolong dipahami ya, kita di sini sama sekali nggak lagi bahas politik atau berdebat soal sistem mana yang benar atau salah. Kita tetap objektif dan netral. Yang lagi kita bedah adalah pemisahan yang jelas banget antara faktor eksternal di luar kendali kita dan proses internal berupa respons di dalam pikiran kita. Jadi poin krusialnya itu ada pada kata menyalahkan. Menyalahkan itu kan sebenarnya sebuah proses emosional internal. Ketika kita ngeluh soal hal-hal yang di luar kendali kita, secara psikologis kita itu lagi nyerahin semua kekuatan kita ke pihak luar. Kita jadi berhenti ngevaluasi apa yang bisa kita lakuin, karena kita kejebak ilusi seakan-akan kita udah nggak punya power sama sekali. Itu benar-benar jebakan mental yang bikin kita stuck, nggak bisa maju. Lanjut ke bagian kedua, misteri 95% bawah sadar. Siapa sebenarnya yang lagi mengemudi? Biar gampang, mari kita lihat gimana ini bekerja di otak kita. Kesadaran logis kita, momen di mana kita bikin keputusan secara sadar, ternyata cuma ngambil porsi 5% aja dari seluruh aktivitas otak. Gila kan? Terus sisanya yang 95% itu apa? Itu adalah pikiran bawah sadar yang jalan murni pakai mode autopilot. Kebiasaan kita, reaksi refleks, sampai emosi impulsif yang tiba-tiba muncul, semuanya ngumpet di area raksasa yang 95% ini. Ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran yang lumayan provokatif. Kalau bad mood itu bisa tiba-tiba nyerang gara-gara dorongan bawah sadar, dan nyatanya nggak ngasih manfaat apa-apa buat hidup kita, kenapa kita nggak pakai kesadaran kita aja buat milih bahagia? Intinya gini, kalau Anda bisa disetir buat ngerasa buruk, berarti Anda juga punya kapasitas yang sama buat mutusin jadi luar biasa bahagia. Tapi ya gitu deh, pikiran bawah sadar kita ini licin banget. Coba bayangin skenario ini. Pasti pada relate kan? Ada lagi niat diet atau mau nyelesain kerjaan penting. Tiba-tiba, langkah 1, muncul rasa males. Langkah 2, jari otomatis buka TikTok atau Instagram. Langkah 3, Anda mulai nyari-nyari alasan buat nunda kerjaan tadi. Urutan ini kejadian cepat banget, bahkan sebelum otak sadar Anda ngeh apa yang sebenarnya lagi terjadi. Dan yang lebih gokil lagi, peran pikiran sadar yang 5% ini malah seringnya cuma jadi pengacara buat ngebela pilihan buruk si pikiran bawah sadar. Pernah nggak beli barang mahal gara-gara kalap? Pas nyampe rumah, bagian otak logis yang 5% itu bukannya nyuruh balikin barang, malah ngasih validasi. Otak kita bakal bilang, nggak apa-apa kan lagi butuh self-reward. Itu murni alibi, otak lagi nipu kita supaya mikir itu adalah pilihan yang rasional. Bagian ketiga, eksperimen kendali pikiran. Kita bakal buktikan kalau Anda itu bukan robot. Terus, apakah ini berarti kita ini cuma robot yang diprogram bawah sadar tanpa bisa ngelawan? Oh, tentu tidak. Mari kita tes dengan sebuah eksperimen interaktif buat buktiin kalau emosi dan perasaan Anda itu bisa disetting manual. Coba sekarang, bayangin makanan favorit Anda. Visualisasikan sejelas-jelasnya di kepala. Bentuknya, teksturnya, warnanya yang cerah, dan bikin ngiler. Hadirin aromanya, bayangin rasanya di lidah sekarang juga. Bikin segamblang mungkin. Udah dapat bayangannya? Sip! Sekarang, pakai kesadaran Anda buat ngambil gambar makanan lezat itu, lalu ubah seketika jadi hitam putih, buang semua warna cerahnya, ubah bentuk 3 dimensinya jadi 2 dimensi aja, persis kayak fotokopian di atas kertas kusam. Langkah selanjutnya, ambil gambar hitam putih yang datar tadi dan kecilin ukurannya di kepala Anda. Kecilin terus sampai size-nya cuma seukuran pas foto 3x4. Kecil banget dan taruh jauh di pojok pandangan mental Anda. Nah, sekarang jujur deh. Masih ngiler nggak lihat makanan itu? Sebagian besar dari Anda pasti sadar kalau rasa lapar dan selera makannya tiba-tiba hilang. Rasanya jadi hambar dan sama sekali nggak menarik. Apa yang baru aja kejadian?
Anda baru aja memanipulasi perasaan fisik Anda sendiri secara manual cuma dengan mainin tuas visual di dalam pikiran Anda. Keren kan? Eksperimen singkat ini buktiin satu fakta krusial. Otak kita punya panel kendali rahasia. Kalau Anda bisa ngerusak selera makan segampang itu, berarti Anda juga punya kemampuan buat muter tuas motivasi sesuka hati. Anda itu secara sadar pegang kendali manual atas kebahagiaan, kesedihan, rasa malas, sampai tingkat kepercayaan diri Anda. Sekarang, bagian keempat, meratas zona nyaman Anda, waktunya membangun ulang kebiasaan. Kalau kita udah sadar panel kendalinya ada di kita, mari kita bawa ini ke gambaran yang lebih besar. Bayangin ada dua orang yang ngadepin sistem dan kondisi ekonomi yang persis sama di luar sana. Tapi orang pertama secara bawah sadar terus-terusan ngejalanin program negatif, malas, takut, dan minder. Sementara orang kedua, dia sengaja muter tuas pikirannya ke arah rajin, berani, dan percaya diri. Nasib kedua orang ini bakal beda jauh banget loh. Bukan karena pemerintahnya yang ganti, tapi karena navigasi internal mereka yang beda. Terus, apa sih yang sering nahan kita? Nah, biasanya kita nyebut ini zona nyaman. Tapi jangan salah paham ya, zona nyaman itu bukan takdir yang nggak bisa diubah. Itu cuma rutinitas otomatis hasil didikan bawah sadar Anda. Kebiasaan bangun jam 6 pagi, otomatis bikin kopi, terus rebahan sambil scrolling medsos, itu murni program yang udah Anda latih berkali-kali tanpa sadar. Tapi tenang, kabar baiknya, karena itu cuma program, berarti bisa diinstal ulang dong. Cuma ya gitu, buat nulis ulang skrip dari yang tadinya pakai 5% usaha sadar, supaya jadi 95% otomatis, itu butuh waktu. Umumnya butuh usaha sadar sekitar 21-30 hari berturut-turut. Konsistensi selama sebulan inilah yang bakal menggeser tindakan yang awalnya kerasa berat, pelan-pelan jadi zona nyaman baru Anda yang jalan otomatis. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan ini buat direnungkan. Kalau bawah sadar Anda aja bisa dengan santainya bikin Anda milih jadi malas atau merasa nggak berdaya, kenapa sekarang dengan 5% kendali sadar yang Anda punya, Anda nggak milih buat jadi berani, langsung action dan jadi sosok yang luar biasa bersemangat hari ini? Keputusan itu selalu ada di tangan Anda, gunakanlah sebaik mungkin.